Selamat pagi Pak Heri dan teman-teman. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan bab 8 yang berjudul Biaya Layanan Psikologi. Kelompok kami terdiri dari Justina Alexandra Azawan dengan NIM 21E10051, Marcella Putri Hera dengan NIM 21E10052, dan saya sendiri Rafaela Fiona Laurin dengan NIM 21E10054. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada pasal 33, penjelasan biaya dan batasan. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi menjunjung tinggi profesionalitas dan senantiasa terus meningkatkan kompetensinya. Berkaitan dengan hal tersebut, psikolog dan atau ilmuwan psikologi perlu dihargai dengan imbalan sesuai profesionalitas dan kompetensinya. Pengenaan biaya atas layanan psikologi kepada pengguna jasa perorangan, kelompok, lembaga atau organisasi atau institusi harus disesuaikan dengan keahlian dan kewenangan psikolog dan atau ilmuwan psikologi dengan kewajiban untuk mengutamakan dasar-dasar profesional. Poin pertama, psikolog dan atau ilmuwan psikologi pada saat awal sebelum kontrak layanan dilakukan perlu menjelaskan kepada pengguna layanan psikologi secara rinci hak dan kewajiban masing-masing pihak termasuk biaya layanan psikologi yang disediakannya, sesuai kompetensi keilmuan dan profesional yang dimiliki dalam cakupan standar yang pantas untuk masyarakat atau kelompok pengguna layanan psikologi khusus. Poin kedua, psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat menggunakan berbagai cara termasuk tindakan hukum untuk mendapatkan imbalan layanan yang telah diberikan jika pengguna layanan tidak memberikan imbalan sebagaimana yang telah disepakati. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus memberitahu pihak yang bersangkutan terlebih dahulu bahwa tindakan tersebut akan dilakukan serta memberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan permasalahan sebelum tindakan hukum dilakukan. Poin ketiga, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak menahan catatan yang diperlukan untuk penanganan darurat terhadap pengguna layanan psikologi hanya atau semata-mata karena imbalan terhadap layanan psikologi yang diberikan belum diterima. Selanjutnya, pada poin 4, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak bersedia memenuhi permintaan layanan psikologi yang diketahui melanggar kode etik, seperti yang dicantumkan dalam keseluruhan pasal-pasal dalam kode etik ini, apalagi menerima imbalan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain untuk pekerjaan tersebut. Inti poin 4 ini adalah tidak bersedia memenuhi permintaan pelayanan psikologi yang melanggar kode etik. Lalu poin 5, psikolog dan atau ilmuwan psikologi sebagai bentuk kepedulian pada masyarakat dapat dan baik untuk menjalankan atau terlibat dalam aktivitas-aktivitas penyediaan layanan psikologi secara sukarela dengan tetap menjunjung tinggi profesionalitas. Contoh pelanggaran pada poin 5 ini adalah psikolog meminta imbalan dan memberi layanan dengan kurang baik. Untuk analisa contohnya yaitu JW bekerja sebagai psikolog yang membantu biro psikologi. Ia mendapatkan proyek kerjasama untuk melakukan psikotes di berbagai perusahaan. Salah satu kakak angkatannya yang bernama IS memiliki biro psikologi dan mendapatkan proyek dari perusahaan tertentu untuk melakukan psikotes dalam bentuk massal. Ia pun meminta JW untuk membantunya dan JW menerimanya berdasarkan sistem kepercayaan tanpa menandatangani surat kontrak perjanjian. Namun setelah beberapa lama, JW tidak mendapatkan honor yang telah IS janjikan. Jika sudah seperti ini, IS sudah sangat jelas tidak menghargai kerja keras JW. Padahal JW sudah berusaha membantunya untuk melakukan psikotes. JW pun memberi kesempatan kepada IS untuk dapat menyelesaikan permasalahan sebelum tindakan hukum dilakukan. Selanjutnya, pasal 34, rujukan dan biaya. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi membagi imbalan dengan profesional lain, baik atasan ataupun bawahan. Pembayaran terhadap masing-masing harus berdasarkan layanan yang diberikan dan sudah diatur sebelum pelaksanaan layanan psikologi dilakukan. Untuk analisa contohnya, yaitu di pelaksanaannya, psikologi atau ilmuwan psikologi harus membagi hasil dari layanan psikologi kepada profesional lainnya. Hasil tersebut dibagi secara rata dan adil dilihat dari kontribusi dari profesional lain.
Contohnya, klien A adalah seorang asisten psikolog yang dalam menjalankan tugasnya menyeleksi klien B, dibayar tidak secara rata dan adil sesuai yang sudah diatur sebelum pelaksanaan layanan psikologi dilakukan. Selanjutnya pasal 35, keakuratan data dan laporan kepada pembayar atau sumber dana. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi memastikan keakuratan data dan laporan pemeriksaan psikologi kepada pembayar layanan atau sumber dana. Pada slide selanjutnya, berarti artinya seorang psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus memastikan ketepatan sebuah data dan laporan pemeriksaan tentang pembayaran atau sumber dana yang diperoleh. Contoh, seorang psikolog A sudah dibayar dengan mahal oleh klien C, namun data yang akan dikirimkan kepada sponsor atau sumber dana tidak dicek terlebih dahulu, sehingga adanya ketidakakuratan data. Dan data tersebut merugikan pihak penggunaan layanan psikologi. Nah, contoh di atas adalah contoh pelanggaran pada pasal 35. Pada slide berikutnya, pasal 36, pertukaran atau barter. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat menerima benda atau imbalan non-uang dari pengguna layanan psikologi sebagai imbalan atas pelayanan psikologi yang diberikan, hanya jika tidak bertentangan dengan kode etik dan pengaturan yang dihasilkan tidak eksploitatif. Pada slide berikutnya, kita akan melihat contoh kasusnya. Klien A berupa pengusaha sukses yang meminta layanan kepada psikolog B, dan klien A merasa puas dengan layanan psikolog B ini. Maka, klien A memberikan hadiah atau imbalan untuk psikolog B ini dengan sangat berlebihan, seperti barang-barang mewah, benda-benda bermerek, dan lain-lain. Hal ini akan sangat melanggar kode etik. Namun, semisal seorang klien berprofesi sebagai petani dan membayar dengan buah-buahan secukupnya, itu diperbolehkan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.